Mace Hilgers kaget karena kemacetan di Bali. Timnas dapat libur 1 hari. Jordi Amat tidak mengikuti latihan. Elkan Bagot dipanggil suasana pemusatan latihan. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just TC, wanna keep moving. tim nasional Indonesia di Bali, yang semula berlangsung kondusif, tiba-tiba diwarnai berbagai kejadian menarik dan tak terduga. Dimulai dari Mace Hilgers yang dibuat kaget oleh kemacetan parah di Pulau Dewata, timnas yang mendadak mendapatkan jatah libur 1 hari, hingga absennya Jordi Amat dalam sesi latihan terbaru. Namun di tengah ketidakpastian ini, publik mendapat angin segar dengan kabar bahwa Elkan Bagot kembali dipanggil untuk memperkuat lini belakang Garuda. Mace Hilgers, saya tak menyangka Bali bisa macet seperti ini. Kehadiran Mace Hilgers di Indonesia telah lama dinanti. Back FC20 yang baru saja merampungkan proses naturalisasi, akhirnya memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Namun, begitu mendarat dan dalam perjalanan menuju hotel tim nasional, Mace mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan. Kemacetan parah di beberapa titik kawasan wisata Bali. Saya pikir Bali adalah pulau yang santai dan tenang. Tapi ketika mobil kami tertahan lebih dari 1 jam di jalan yang seharusnya bisa ditempuh dalam 15 menit, saya benar-benar kaget, ungkap Hilgers dengan nada bercampur heran dan geli dalam wawancara singkat dengan wartawan setempat. Kemacetan yang dialami Mace bukan tanpa alasan. Saat itu, terjadi lonjakan wisatawan lokal dan mancanegara karena bertepatan dengan akhir pekan dan beberapa acara besar yang digelar di kawasan Nusa Dua. Petugas keamanan bahkan harus mengalihkan beberapa arus lalu lintas untuk mengurangi penumpukan kendaraan. Meski demikian, Mace tetap menunjukkan antusiasme dan profesionalismenya. Apapun itu, saya tetap senang bisa berada di sini. Ini pengalaman baru buat saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk tim, tuturnya. Timnas libur sehari. Keputusan mengejutkan dari Patrick Kluivert. Di tengah rutinitas latihan yang padat, kabar mengejutkan datang dari tim pelatih. Pelatih kepala Patrick Kluivert memutuskan untuk memberikan libur 1 hari bagi seluruh pemain tim nasional. Keputusan ini diambil setelah melihat kondisi fisik para pemain yang terlihat mulai kelelahan akibat jadwal latihan intensif selama 5 hari berturut-turut. Setelah berdiskusi dengan tim medis dan pelatih fisik, saya putuskan para pemain perlu 1 hari untuk istirahat penuh, ujar Patrick dalam konferensi pers singkat. Kami ingin menjaga kebugaran agar mereka tetap dalam kondisi prima menjelang pertandingan resmi. Meski keputusan ini disambut gembira oleh sebagian pemain, tidak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk berkeliling Bali, termasuk Mace Hilgers yang akhirnya bisa menikmati suasana pulau dengan lebih santai, meskipun masih harus berhadapan dengan kemacetan. Keputusan ini dinilai cukup bijak, mengingat timnas akan menghadapi lawan berat di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara latihan keras dan pemulihan optimal. Jordi Amat tidak mengikuti latihan, cedera ringan atau strategi. Ketidakhadiran Jordi Amat dalam sesi latihan terakhir menimbulkan spekulasi. Bek kelahiran Spanyol yang kini memperkuat Johor Darul Takzim, JDT. Malaysia diketahui tidak terlihat di lapangan saat tim melangsungkan latihan pagi di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar. Menurut pernyataan singkat dari ofisial tim, Jordi mengalami ketegangan otot ringan dan disarankan untuk beristirahat selama 1 hingga 2 hari. Tidak ada yang serius, hanya pencegahan. Jordi tetap bersama tim dan dipantau kondisinya oleh tim medis. Dia akan kembali bergabung jika sudah pulih sepenuhnya, kata asisten pelatih Nova Arianto. Namun demikian, absennya Jordi ini tetap menimbulkan tanya.
Apalagi setelah sebelumnya sempat ramai dibicarakan bahwa ia mungkin kehilangan tempat utama karena persaingan ketat di lini belakang. Kedatangan Miss Hilgers dan kembalinya Elkan Bagot semakin memperkuat dugaan adanya perombakan taktik oleh pelatih asal. Elkan Bagot kembali dan siap tampil maksimal. Setelah beberapa bulan absen dari panggilan timnas, Elkan Bagot akhirnya kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga penting mendatang. Bek jangkung yang saat ini bermain di Inggris itu langsung terbang ke Bali dan bergabung dalam latihan, mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan setim dan pelatih. Senang rasanya bisa kembali, ucap Elkan. Saya merasa lebih dewasa secara mental dan fisik. Saya siap bersaing secara sehat dengan pemain-pemain lainnya. Tujuan kita semua adalah satu, membawa Indonesia lolos ke putaran selanjutnya. Elkan sendiri terlihat tampil prima dalam sesi latihan perdana. Beberapa kali ia berhasil memotong serangan dan menunjukkan kualitas passing yang impresif. Hal ini membuatnya menjadi kandidat kuat untuk kembali mengisi posisi bek tengah, bersaing langsung dengan Jordi Amat dan Mace Hilgers. Banyak penggemar di media sosial yang menyambut kembalinya Elkan dengan antusias. Tak sedikit yang berharap duet impian Elkan dan Mace bisa menjadi kunci pertahanan solid timnas ke depan. Persaingan lini belakang memanas. Dengan kembalinya Elkan Bagot dan kedatangan Mace Hilgers, plus kehadiran pemain seperti Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang terus menunjukkan performa stabil, lini belakang timnas Indonesia kini menjadi salah satu sektor paling kompetitif. Pelatih Patrick Kluivert dituntut untuk bisa menyusun komposisi terbaik demi meraih kemenangan di laga kualifikasi nanti. Rotasi pemain kemungkinan besar akan terjadi, dan para pemain dituntut untuk menunjukkan performa terbaik mereka di setiap sesi latihan. Kondisi ini sebenarnya positif, karena menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang mulai terbentuk. Persaingan sehat akan memacu semangat para pemain untuk terus berkembang dan bekerja keras. Dukungan supporter tak pernah surut. Meskipun ada kejadian-kejadian mengejutkan, semangat para supporter tetap membara. Bahkan saat sesi latihan terbuka digelar di Bali, ratusan supporter datang memberikan dukungan, meneriakkan nama-nama pemain dan membawa spanduk bertuliskan "Garuda di dadaku". PSSI juga tampak berupaya menjaga komunikasi dengan publik dengan lebih aktif menginformasikan kegiatan timnas melalui media sosial dan sesi jumpa pers. Kejelasan seperti ini penting agar publik tetap percaya dan mendukung penuh proses yang sedang berjalan. Fokus ke depan. Drama kecil yang terjadi di Bali, dari kemacetan yang membuat Mace Hilgers geleng-geleng kepala hingga absennya Jordi Amat, hanyalah bagian dari dinamika persiapan timnas Indonesia. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh elemen tim, dari pemain hingga pelatih dan ofisial, tetap menjaga fokus dan semangat menghadapi tantangan ke depan. Kembalinya Elkan Bagot menjadi angin segar. Libur 1 hari mungkin memberi tubuh waktu untuk pulih, tetapi semangat tak boleh kendor. Laga penting sudah menanti di depan mata, dan Garuda harus terbang tinggi, kali ini dengan kekuatan baru di sayap dan pertahanan. Semoga kedepannya tidak hanya timnas yang siap tempur, tapi juga manajemen, logistik, dan semua pendukungnya turut memastikan tak ada lagi kejutan tak terduga seperti kemacetan, terutama bagi pemain yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia.